Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Iwan Sabri dengan NIM 121305010, prodi Ilmu Hukum kelas C. Dengan membuat video ini saya untuk memenuhi nilai UTS Sejarah Peradaban Islam. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang dinasti Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah berkuasa selama 5 abad, yaitu 132 sampai 556 sampai dengan 750 sampai dengan 1258 Masehi. Menggantikan Daulah Umayyah yang telah berkuasa selama 92 tahun, yaitu 40 sampai 132 Hijriah sampai dengan 660 sampai 750 Masehi. Dengan tumbangnya Bani Umayyah, maka kekuasaan itu berpindah ke tangan dinasti Abbasiyah. Dinamakan dinasti Abbasiyah disebabkan kepadanya paman Nabi Muhammad SAW, Abbas bin Abdul Muttalib, karena para pendiri khalifahnya merupakan keturunan darinya. Khalifah yang pertama kali menduduki jabatan adalah Abdul Abbas Asy-Syafa'ah yang berkuasa pada tahun 132 sampai 136 Hijriah atau 750 sampai 753 Masehi. Dinasti Abbasiyah selama masa tersebut dipimpin oleh 37 khalifah. Khalifah besar pada masa dinasti Abbasiyah adalah yaitu Abu Abbas As-Safa, Abu Ja'far Al-Mansur, Harun Ar-Rasyid, Al-Ma'mum, Al-Mu'tazim, dan Al-Watsik. Mereka itu adalah para khalifah yang telah mengantarkan ke puncaknya masa kejayaan dan keemasan di Daulah dinasti Abbasiyah. Setelah itu hampir tidak ada khalifah yang besar lagi. Hal ini dikarenakan mereka lebih banyak disibukkan dengan duniawi dan saling berebut kekuasaan. Dalam aktivitas pemerintahannya, dinasti Abbasiyah itu mengambil pusat kegiatan di kota Baghdad dan sekaligus dijadikan sebagai ibu kota negara. Disinilah segala kegiatan baik politik, sosial, kekuasaan, ekonomi, pengetahuan, kebudayaan, dan lainnya itu dijalankan. Kota Baghdad itu dijadikan sebagai kota pintu terbuka, yang artinya siapapun boleh memasuki dan tinggal di kota tersebut. Akibatnya semua bangsa yang menganut berbagai agama dan keyakinan diizinkan bermukim di dalamnya. Baghdad pun menjadi kota internasional yang sangat ramai dan di dalamnya berkumpul berbagai unsur seperti Arab, Turki, Persia, Romawi, Kibti, dan sebagainya. Perkembangan ilmu pengetahuan pada masa dinasti Abbasiyah. Pada masa dinasti Abbasiyah, kehidupan peradaban Islam sangat maju, sehingga pada masa itu dikatakan sebagai zaman keemasan Islam. Kaum muslimin telah menggapai puncak kemuliaan dan kekayaan, baik itu di bidang kekuasaan, politik, ekonomi, dan terlebih lagi dalam bidang kebudayaan dan ilmu pengetahuan. Baik pengetahuan tentang agama dan ilmu pengetahuan umum mengalami kemajuan yang sangat pesat. Berbagai macam penelitian dan kajian tentang ilmu pengetahuan yang dilakukan oleh para kaum muslimin itu sendiri, kegiatan penerjemah buku bahasa asing seperti Yunani, Mesir, Persia, dan India ke dalam bahasa Arab dengan sangat gencar. Hasil perkembangan ilmu pengetahuan Islam pada masa dinasti Abbasiyah. Yang pertama itu ada ilmu hadis, terdiri dari Imam Bukhari,
Imam Muslim, Abu Daud, Ibnu Majah, dan Tirmizi. Kedua itu ilmu tafsir. Yang ketiga ilmu fikih. Yang keempat filsafat Islam. Kelima itu ilmu tasawuf. Keenam sejarah. Ketujuh kedokteran. 8 itu matematika. 9 ya yang terakhir itu astronomi. Tokoh-tokoh Islam pada masa dinasti Abbasiyah yaitu ada Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Sina, Ibnu Rushd. Itu para ahli dari keilmuan. Ahli dari kedokteran Muslim itu yaitu Ibnu Sina, Qutaibah. Dan untuk ahli fikih itu ada Imam Abu Hanifah, ada Imam Malik bin Anas, ada Imam Syafi'i, ada Imam Hambali. Dan yang terakhir itu adalah ada ahli tasawuf yaitu Rabi'ah Adawiyah. Terus Abu Hamid bin Muhammad bin Ahmad Ghazali, dan yang terakhir Abdul Farid Zunus Al-Misri. Sekian penjelasan singkat dari saya yaitu materi tentang dinasti Abbasiyah. Mohon maaf apabila kata kesalahan atau apapun, untuk mohon maaf dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.